Pemirsa, polisi menangkap pelaku teror bom ke SDN Srengseng Sawah 15 Jagakarsa di kediamannya yang tak jauh dari sekolah. Polisi kini masih mendalami motif pelaku melakukan aksi teror. Inilah detik-detik penangkapan terduga pelaku peneror bom ke sebuah sekolah dasar negeri Srengseng Sawah 15 Jagakarsa, Jakarta Selatan. Pria berinisial MY ini ditangkap oleh petugas gabungan Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan, Direskrimum Polda Metro Jaya dan Mabes Polri di kediamannya yang tak jauh dari lokasi sekolah. Dari hasil penangkapan, polisi juga menyita barang bukti satu buah telepon genggam yang diduga digunakan untuk melakukan aksi teror. Polisi masih mendalami motif aksi teror pelaku. Untuk pelaku, satu orang inisial MY beralamat di sekitar lokasi kejadian sekolah, itu sudah diamankan. Saat ini ada di Polres Metro Jakarta Selatan, masih dalam pendalaman dari penyidik terkait tentang motif, tujuan dari yang bersangkutan. Kami juga menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk kita lebih bijak, karena kita ingin kegiatan pendidikan, dunia pendidikan ini dalam kondisi yang nyaman. Dan ini akhirnya dengan adanya teror itu, sekolah dipulangkan. Atas perbuatannya, terduga pelaku terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, polisi pastikan SDN Srengseng Sawah 15 aman dari teror bom. Meski sekolah telah dinyatakan aman, kepolisian akan mengusut tuntas kasus tersebut karena ancaman ditujukan kepada lingkungan pendidikan. Seluruh siswa Sekolah Dasar Negeri Srengseng Sawah 15 Jagakarsa, Jakarta Selatan terpaksa dipulangkan setelah seorang guru menerima ancaman teror bom melalui pesan singkat dari orang tidak dikenal Senin pagi. Teror diterima saat seluruh siswa dan guru sedang menggelar upacara bendera di hari pertama tahun ajaran baru. Dalam pesan singkat dari nomor yang tidak dikenal, peneror mengaku akan meledakkan lingkungan sekolah dan sudah menyiapkan 11 titik ledakan lain. Densus 88 Anti Teror Polri dan tim Gegana melakukan penyisiran di Sekolah Dasar Srengseng Sawah 15 Jakarta Selatan. Kepolisian memastikan SDN Srengseng Sawah 15 Jagakarsa, Jakarta Selatan dalam kondisi aman setelah penyisiran selama sekitar 4 jam. Kapolsek Jagakarsa, Kompol Nurma Dewi mengatakan penyisiran dilakukan bersama tim Gegana, Densus 88, BNPT, serta unit anjing pelacak. Hasilnya tidak ditemukan benda mencurigakan di area sekolah. Untuk sementara ini kita dari anak murid, kemudian juga wali murid, kita kembalikan dulu ke rumah masing-masing atau dipulangkan karena memang dari Gegana untuk bekerja, ya, untuk mencari yang apa betul atau tidak untuk teror yang diberikan. Ya, oleh karena itu dari Gegana sudah menyisir ke dalam dan memeriksa detail satu persatu karena udah beberapa jam untuk Gegana sudah memeriksa SD Negeri 15 tersebut yang diteror. Kepolisian akan mengusut tuntas kasus tersebut karena ancaman ditujukan kepada lingkungan pendidikan. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Gubernur Jakarta Pramono Anung menyatakan kegiatan belajar di SD Negeri Srengseng Sawah 15 pagi ini akan tetap berlangsung. Meski begitu, keselamatan menjadi prioritas utama pemerintah. Jadi kami menduga ini ada orang yang melakukan teror. Maka saya memutuskan, karena tim Gegana sudah turun, Densus 88 juga sudah turun, kemudian juga keselamatan menjadi prioritas utama bagi pemerintah DKI Jakarta, dan tidak ada indikasi. Sekali lagi tentunya saya nanti ada Ibu Kepala Dinas Pendidikan bahwa sekolah ini tetap kita adakan. Jadi jangan kemudian karena ini hari pertama ada yang nakut-nakutin terus kemudian kita semua takut lah. Hari ini, pemirsa, siswa-siswi di SDN Srengseng Sawah 15 kembali menjalani MPLS secara normal pasca adanya pesan ancaman bom teror pada hari pertama.
Sejak pagi, pemirsa, nampak siswa-siswi mengikuti kegiatan didampingi oleh para staf pengajar serta staf dari suku dinas pendidikan. Pihak sekolah juga bekerja sama dengan Polres Jakarta Selatan untuk memberikan pendampingan kegiatan MPLS guna menjamin keamanan dari siswa-siswi pada masa MPLS. Kepala Sekolah SDN Srengseng Sawang 15 Jakarta Selatan, Kamtono, menyebut kegiatan sekolah sudah berjalan normal pada hari kedua MPLS. Ini MPLS hari kedua berjalan lancar. Teman-teman tadi udah ngelihat kita mengadakan senam bareng. Kemudian alhamdulillah didatangi ya Bapak Menteri Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ya. Kemudian juga ada Ibu Kepala Dinas Bu Nahdiana, kemudian Kasat Telak Jagakarsa serta jajarannya. Jadi itu merupakan penyembuhan luka yang kemarin, kejadian kemarin benar-benar kita mungkin di hati anak ada traumanya, ada juga mungkin orang tuanya, mungkin ada juga gurunya juga sama. Kita berusaha untuk menormalkan kembali. Pemirsa, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur mengusut kasus dugaan kredit usaha rakyat fiktif di sebuah bank BUMN. Dalam kasus ini 4 orang ditetapkan sebagai tersangka, salah satunya adalah mantan kepala cabang bank. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menetapkan 4 tersangka dalam kasus dugaan kredit usaha rakyat mikro atau KUR fiktif di sebuah bank BUMN. 4 tersangka berinisial MFH, mantan kepala cabang bank BUMN, serta AM, IIS, dan HN yang merupakan collection agent sebagai penyalur KUR mikro kepada debitur. Modus para tersangka menyalahgunakan kewenangan di mana para collection agent mengumpulkan nama-nama calon debitur yakni para petani. Para tersangka mengumpulkan kartu keluarga, KTP, dan buku nikah yang dipergunakan untuk mengajukan pinjaman KUR kepada pimpinan cabang bank yang saat itu dijabat oleh tersangka MFH. Para tersangka collection agent meminjam KTP para calon debitur dengan memberikan iming-iming untuk diusulkan mendapatkan bantuan sosial senilai Rp200 hingga Rp250.000 per orang. Uang hasil pencairan digunakan oleh para tersangka collection agent untuk kepentingan pribadi. Sementara tersangka mantan kepala cabang mendapatkan imbalan sebesar Rp105 juta. Calon-calon debitur yang diambil nama KTP NIP yang dipergunakan untuk mengajukan pinjaman KUR kepada pimpinan cabang BNI Jember, yang selanjutnya setelah diajukan diproses, tersangka HN ini kemudian mengambil uang hasil dari pencairan pinjaman tadi dengan cara mengambil ATM, buku tabungan, dikuasai sendiri, dan kemudian uangnya ditarik dan kemudian dipergunakan untuk kepentingan pribadi dari saudara HN. Akibat perbuatan para tersangka, bank alami kerugian kredit macet dan negara alami kerugian sebesar Rp41,4 miliar. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Ribuan aparatur sipil negara di Jawa Barat, pemirsa, diduga bermain judi online. Pemprov Jabar mulai memeriksa para ASN dan jika terbukti akan dijatuhi sanksi berat hingga pemecatan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengungkap 2.663 aparatur sipil negara di Jawa Barat diduga bermain judi online. Temuan ini berasal dari laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Total nilai transaksi judi online yang dilakukan ASN di 27 kabupaten dan kota mencapai 10 miliar rupiah. Bahkan ada ASN yang saldo rekeningnya mencapai 800 juta rupiah dari hasil judi online. Banyak sekali ASN di Jawa Barat, terutama di kota-kota besar ya, di Bekasi, Bandung dan sekitarnya, banyak sekali yang terlibat judol. Saya berharap kita segera menindaklanjutinya, para inspektorat di kota kabupaten untuk segera memanggil
para ASN yang terlibat judol tersebut memberikan sanksi ya sesuai dengan aturan yang berlaku. Kenapa temuan Bapak menemukan? Saya waktu itu silaturahmi dengan Kepala PPATK Pusat, Kang Ivan, kebetulan orang Jawa Barat, di akhir pertemuan itu beliau sampaikan, Kang, hati-hati, Jawa Barat judulnya sudah sangat meresahkan. Pemprov Jawa Barat membentuk tim gabungan yang terdiri dari Badan Kepegawaian Daerah, Inspektorat dan Biro Hukum untuk memberantas judi online di lingkungan Pemprov Jabar. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan.